Selamat datang di channel Mr. English. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi adjektif atau kata sifat. Adjektif atau kata sifat sering disebut sebagai describing words karena berfungsi untuk memberikan deskripsi pada noun atau kata benda dan pronoun atau kata ganti. Materi noun dan materi pronoun telah dibahas sebelumnya. Jadi, membahas materi adjektif pada kesempatan kali ini itu sudah sangat sesuai sekali. Ada 10 jenis adjektif yang perlu kita kenali. Yang pertama ada determiner, yang kedua number, selanjutnya quality, size, shape, age, color, material, activity, origin. Yang pertama adalah determiner atau penentu. Adjektif tipe ini selalu diikuti oleh kata-kata yang bersifat tertentu, noun atau pronoun yang bersifat tertentu, sehingga disebut sebagai determiner. Dengan adanya determiner ini, kata setelahnya itu menjadi sebuah kata yang sudah sangat spesifik. Ini contohnya adalah ada my, your, his, our, atau pada materi sebelumnya pernah kita singgung sebagai adjektif possessive. Kemudian the yang artinya sebuah atau itu adalah termasuk kategori articles. Kemudian both keduanya, either salah satunya, neither bukan keduanya, some beberapa, any saja. Adjektif yang kedua, number atau angka. Ini meliputi cardinal number dan juga ordinal number. Cardinal number itu adalah kata yang bisa dihitung, yang menunjukkan sebuah hitungan atau jumlah. Yang misalkan 2, 2, 11, 11, 60, 60. Sementara itu, ordinal number itu menunjukkan urutan angka. Contohnya first, second, third, fifth, 5, 10, 10, 20, ke-20 dan sebagainya. Yang berikutnya yaitu quality atau kualitas. Jadi kata sifat yang menunjukkan kualitas tertentu. Contohnya excellent, sangat baik, average, rata-rata, bad, buruk, sweet, manis, beautiful, cantik, tasty, enak, awesome, luar biasa. Adjektif yang keempat yaitu size atau ukuran. Ini sudah sangat familiar sekali ya kata-katanya, seperti small, medium, large, dari yang paling kecil, kemudian menengah, kemudian paling besar. Tiny ini juga kecil, little ini juga kecil, huge ini besar sekali, kemudian tall ini adalah panjang. Kemudian shape atau bentuk, contohnya flat, datar, round, melingkar, square, kotak, triangular, segitiga, curly, keriting, wavy, mengombak, dan oval. Contoh adjektif yang lain yang berhubungan dengan usia yaitu young, muda, new, baru, fresh juga baru, ancient artinya lama atau tua, old artinya tua, senior, junior, kemudian 1 year old ini adalah kombinasi kata adjektif yang terdiri dari dua kata ya. Jadi 1 year-nya adalah 1 tahun, old itu adalah menunjukkan usianya. Kemudian yang nomor 7 adalah warna atau color. Contohnya adalah warna hitam, merah, kekuning-kuningan, kebiru-biruan, kemudian terang, shiny sama bright artinya mirip, kemudian dark atau gelap. Yang berikutnya, adjektif yang berhubungan dengan material. Contohnya silver atau perak, golden, emas, wooden, terbuat dari kayu, plastik terbuat dari plastik, silky terbuat dari sutra, woven itu tenunan, kemudian rotten itu busuk. Kemudian yang ke-9 yaitu yang berhubungan dengan aktivitas atau activity. Ini biasanya merupakan bentukan dari kata kerja verb diikuti dengan ing. Jadi bentuk verb ing apabila digandengkan dengan noun atau pronoun, mereka bersifat adjektif, bukan lagi bersifat kata kerja atau verb. Contohnya adalah sleeping, tidur, kemudian membaca, menari, menembak, lapar, berlari, dan berenang.
Yang terakhir ini mudah sekali karena berhubungan dengan asal, jadi tidak terlalu menguji kekayaan vocabulary kita karena kosakatanya sangat mirip dengan nama negara atau nama daerah tertentu ya. Contohnya Javanese, ini orang-orang Jawa, American, orang Amerika, orang India, orang Eropa, orang Prancis, orang Rusia, orang Brazil, dan sebagainya. Nah, ini kalau kita perhatikan nomor 1 sampai 10 ini dikasih angka. Mengapa? Karena memang mereka ini merupakan adjective order atau urutan kata sifat. Nah, jadi dalam sebuah kalimat itu biasanya kadang ada beberapa adjektif yang disusun sangat berdekatan. Nah, namun dalam bahasa Inggris ini memiliki urutan-urutan penempatan. Jadi kata determiner itu adalah adjektif yang paling di awal. Kemudian kalau misalkan dalam sebuah kalimat ada determiner, number sama quality, urutannya adalah determiner dulu, kemudian adjective number, kemudian adjective quality, dan sebagainya. Jadi ini untuk mempermudah bagi kita pembelajar bahasa untuk mengurutkan kata adjektif ini sesuai dengan urutannya atau kaidahnya, gitu ya. Nah, kita akan membahas beberapa contohnya. Bagaimana kita bisa menempatkan adjektif-adjektif ini sesuai dengan urutan kelas adjektifnya. Ini sudah dipersiapkan, ada 3 contoh kalimat, di mana di kalimat itu ada masing-masing 3 kata yang dihilangkan, kemudian kata jawabannya itu ada di sebelah kanannya, tetapi belum urut. Jadi misalkan nomor 1 ini kan soalnya there are bla 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 camels in the desert. Kemudian di sebelah kanan ada kata cute tree sleeping. Ini adalah opsi jawaban dari soal pertama, tetapi dia belum urut. Nah, tugasmu adalah mengurutkan kata-kata ini. Oke, nomor 2, nomor 3 itu juga seperti itu. Nah, sekarang saya akan memberikan kesempatan bagi kalian untuk mengamati 3 kalimat ini terlebih dahulu. Kemudian saya akan memberikan waktu 10 detik bagi kalian untuk memikirkan penempatan yang sesuai dengan urutannya berdasarkan urutan 1 sampai 10 sesuai dengan pola yang di atasnya. Jadi silahkan diklasifikasikan dulu, cute itu termasuk adjektif apa, tree ini termasuk adjektif tipe yang mana, sleeping ini juga adjektif yang mana, kemudian tempatkan sesuai dengan urutannya. Apakah kamu sudah siap? Kita hitung mundur 10 detik. Setelah itu kita bahas. Oke, waktu berpikir telah selesai. Nah, sekarang kita akan membahasnya bersama-sama. There are bla 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 camels in the desert. Ini ada kata cute, tree, sama sleeping. Cute ini termasuk apa? Tree termasuk adjektif apa? Sleeping termasuk adjektif apa? Nah, jawabannya adalah seperti ini. Ini saya biar lebih mudah, saya berikan warna di masing-masing katanya sesuai dengan warna box di atasnya yang mengkategorikan adjektif mereka ya. Jadi kata tree ini sesuai dengan box merah, dia adalah termasuk adjektif number. Jadi posisinya ada di termasuk lumayan awal, di posisi 2 terawal. Kemudian ada kata cute, ini adalah quality. Kemudian sleeping, ini activity. Tree itu urutan kedua, cute urutan ketiga, sleeping urutan ke-9. Maka urutannya adalah seperti ini. Tree dulu, kemudian cute, kemudian sleeping. Kalau kita terjemahkan menjadi dalam bahasa Indonesia menjadi ada tiga apa? Camels, unta yang cute sedang tidur di desert, padang pasir. Oke, seperti itu ya. Kemudian nomor 2, Salah ini nama orang ya. Salah saw bla 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 cactuses over there. Opsinya adalah green, tall, sama some. Kira-kira jawabannya apa? Yap, yang pertama adalah some, karena some ini adalah determiner, dia menempati urutan yang pertama. Kemudian tall, karena dia mewakili size, urutan nomor 4. Kemudian dilanjutkan dengan green atau color, ini menempati urutan ke-7 dari posisi rangkaian adjektif, maka urutannya seperti itu. Salah saw some tall green cactuses over there. Salah melihat beberapa kaktus-kaktus yang tinggi berwarna hijau
di sebelah sana. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Jawabannya adalah my terlebih dahulu karena dia determiner. Kemudian ada kata favorite. Favorite ini menunjukkan kualitas. Kemudian ada kata Egyptian. Egyptian ini menunjukkan origin. Jadi, he is my favorite Egyptian football player. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi dia adalah pemain sepak bola dari Mesir favoritku. Nah, begitu ya. Jadi kita di sini belajar menganalisa, mengidentifikasi jenis adjektifnya apa, kemudian menempatkannya dalam susunan kalimat yang sesuai. Karena memang grammar, susunan bahasa itu memang menguji ketepatan penempatan, penggunaan, pemilihan bahasa. Oke. Nah, ini baru 3 soal saja. Kita akan mengasahnya dengan soal-soal berikutnya. Oke, di sini kita masuk ke sesi latihan tentang adjektif. Di sini sudah disediakan ada beberapa kalimat. Tugas kalian adalah isilah kalimat-kalimat di bawah ini dengan susunan adjektif yang benar, serta sebutkan jenis adjektifnya dari setiap kata pada jawabanmu. Secara umum ini aktivitasnya sama dengan yang latihan tadi. Jadi misalkan nomor 1 ini kan ada 3 kata yang dihilangkan. Pilihan jawabannya itu ada di sebelah kanan. Jadi 3 kata yang dihilangkan itu adalah terdiri kata hardworking, kemudian earn, kemudian independent. Namun ini urutannya belum sesuai. Tugasmu adalah mencari urutan yang sesuai dengan kalimat itu seharusnya seperti apa. Setelah itu masing-masing kata kamu identifikasi dia itu termasuk klasifikasi jenis adjektif yang apa. Ini tujuannya supaya kita menjadi familiar dengan susunan adjektif. Mengapa latihan seperti ini itu penting? Karena memang dalam penggunaan bahasa Inggris sehari-hari itu banyak sekali kata sifat yang sering dipakai secara berurutan. Dalam sebuah kalimat kadang ada 2, 3, 4, 5 bahkan bisa lebih dari itu adjektif dalam sebuah kalimat. Sehingga kita perlu membentuk yang namanya sensitivitas bahasa untuk mengidentifikasi adjektif. Terima kasih telah menyimak materi adjektif. Semoga kamu mendapatkan sebuah ilmu yang sangat berharga dari materi ini. Silahkan share jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih.